وسرائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat sehatul afiat, nikmat panjang umur, sehingga malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka mengagungkan, merayakan hari lahirnya baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada malam hari ini sekaligus tasyakur bin nikmah, yaitu guru kita Kiai Haji Mukhlis yang akan berziarah di hadapan makam suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda seseorang bisa berziarah di hadapan makam suci Rasul bahwa orang tersebut mulutnya senantiasa bersolawat dan salam kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diundang oleh Rasulullah untuk berziarah bersolawat di hadapan makam suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya bahas keutamaan fadilah ataupun kabar gembira bagi seseorang yang diizinkan bisa berziarah di hadapan makam suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan di dalam kitab Zakhair al-Qudsiyah, yaitu diantaranya sima'u salamihi wa salatihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang diizinkan bisa berziarah di hadapan makam suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa salamnya, solawatnya, bahkan suaranya langsung didengar oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita yang berada di Indonesia, yaitu ketika kita membaca assalamu alayka ya Rasulullah, maka malaikat melaporkan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ketika seseorang di hadapan makam suci Rasul, tanpa perantara malaikat, solawatnya, salamnya, suaranya didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apapun doanya, munajatnya, hajatnya yang dipanjatkan di hadapan makam suci Rasulullah, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu kabar gembira bagi orang yang bisa berziarah di hadapan makam suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan musahafatul malaikah, dapat disalami oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan ketika seseorang berjalan dari hotel menuju Masjid Nabawi untuk berziarah di hadapan makam suci Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu para malaikatnya Allah berbondong-bondong melaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata, wahai Rasulullah, itu orang tersebut yang salawat salamnya saya sampaikan pada saat ini sedang menuju makamu untuk berziarah di hadapan makamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat? Talaqauhum bitarhib, temui orang yang mau berziarah kepadaku dengan riang gembira, dengan sambutan yang meriah oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sahibuhum, salami mereka-mereka yang menuju makam suciku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anikuhum, peluklah mereka. Masya. Jadi orang yang berziarah di hadapan makam suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul memerintahkan para malaikat untuk menyambut orang tersebut, bahkan menyalami orang tersebut, bahkan memeluk orang tersebut, dipeluk oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan semuanya dengan berkah maulid Nabi, salawat Nabi bisa berziarah di hadapan makam suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan, man zara qabri wajabat lahu syafaati,
siapa yang berziarah di hadapan makam suciku, maka wajib baginya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah orang yang diizinkan bisa berziarah di hadapan makam suci Rasulullah, wajib baginya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama menafsirkan bukan hanya saja syafaat, akan tapi dia disebabkan wafatnya dalam keadaan membawa iman dan Islam dengan berkah ziarah Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir dikatakan, yaitu ma min ahadin yumnahu ziyarah illa wa qad yud'a bilisanil hadratil Muhammadiyah. Tidaklah seseorang dianugerahi bisa berziarah di hadapan makam suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkecuali nama orang tersebut telah disebut namanya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tersebut diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berziarah di hadapan makam suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda Kiai Haji Mukhlis saat ini nanti akan berangkat menuju kota Madinatul Munawwarah, bahwa nama Gus Mukhlis telah disebut namanya oleh mulut suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kecil hati bagi kita yang belum bisa berziarah di hadapan makam suci Rasulullah. Dikatakan oleh Habib Abdurrahman, ketika seseorang membaca maulid, ketika seseorang membaca salawat, hakikatnya dia sedang berziarah di hadapan makam suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika seseorang lidahnya senantiasa